Bab 1538. Kubunuh kamu. Merasa keseriusan dalam ucapan anonim. Jerry mengernyitkan keningnya. Sepertinya gurunya tahu sesuatu tentang akuisisi perusahaan Kyushu oleh 3 konglomerat terkaya negara matahari itu. Mungkin dia tahu sesuatu. Sebaliknya, kenapa gurunya memperingatkannya untuk memastikan keselamatan hidupnya? Guru, percayalah. Saya akan melindungi diriku dengan baik, ujar Jerry. Baguslah, ujar anonim. Setelah itu, dia langsung mengakhiri panggilan. Setelah kembali ke kantornya, Jerry melihat Nanono terus menelepon. Wajahnya gelisah hingga keringat bercucuran membasahi pakaiannya. Ada hasil? Tanya Jerry pada Gea yang berada di sampingnya. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu rencana akuisisi konglomerat lain, ujar Gea menggelengkan kepala. Jerry mengangguk sedikit. Matanya menyala dan pena tanda tangannya tiba-tiba meninggalkan tangannya. Plak! Pena tanda tangan itu menembus tenggorokan Nanono. Bukankah kau bilang memberinya 20 menit? Bagaimana kalau dalam sisa waktu itu dia menemukan rencana akuisisi konglomerat lain? Tanya Gea heran. Dia tidak bisa menemukannya, jawab Jerry tanpa ekspresi. Untuk urusan yang bahkan guru tidak bisa terlibat langsung, bagaimana mungkin Nanono bisa mengetahuinya? Dia hanyalah seorang tentara kecil yang dikirim oleh keluarga Yoshida. Dan tokoh besar keluarga Yoshida mungkin bahkan tidak pernah muncul. Kematian Nanono tidak akan menimbulkan gelombang sama sekali. Sebaliknya, akuisisi Sengtian Corp terhadap grup Junten menjadi sorotan di seluruh dunia bisnis Kyushu. Di seluruh Kyushu, hanya ada beberapa perusahaan dengan aset triliunan. Grup Yanchen dan grup Junten adalah dua perusahaan dengan aset triliunan. Sekarang, grup Junten telah diakuisisi oleh grup Yanchen. Bisa dibayangkan betapa besar dampaknya pada dunia. Istirahatlah dulu. Aku keluar sebentar, ujar Jerry tiba-tiba. Aku ikut bersamamu, ujar Gea. Kamu di sini lindungi Charles dan Irene. Hubungi aku kalau ada masalah, ujar Jerry menggelengkan kepala. Saat ini, Charles masih dalam keadaan tidak sadar, dan Irene merawatnya. Sementara, Jerry baru saja membunuh Nanono. Pada saat seperti ini, orang di sekitarnya tidak sepenuhnya aman. Setidaknya, Gea adalah master alam transenden tingkat 1. Dengan dia di sana, Jerry merasa lebih tenang. Setelah meninggalkan puncak awan, Jerry langsung pergi ke tempat tinggal Sully. Saat ini, Sully masih bersedih, tapi dia duduk di sofa dengan tenang. Tidak menangis atau histeris. Hanya ada bekas air mata di wajahnya. Jelas dia menangis hingga air matanya kering. Jangan khawatir. Orang yang menyuruh membunuh ibumu sudah kubunuh. Pelakunya yang sebenarnya akan kutemukan malam ini, ujar Jerry mendekati Sully. Sully yang awalnya kaku baru menunjukkan ekspresi yang lebih hidup. Setelah mendengar ucapan Jerry, tatapannya tegas dan penuh dendam. Aku ingin membunuhnya sendiri. Balas dendam untuk ibuku. Bisa kan? Ujar dia menggigit bibirnya. Jerry terdiam sejenak. Dia tahu Sully sangat sedih karena kematian ibunya, tapi tidak pernah membayangkan bahwa Sully akan benar-benar ingin membunuh demi balas dendam. Dari mata Sully yang tegas dan penuh dendam, Jerry tahu Sully benar-benar ingin membalas dendam dengan tangannya sendiri. Baiklah, angguk Jerry. Tepat pada saat itu, nada dering ponselnya terdengar. Setelah diangkat, Kak Jerry, Bakri sudah kubawa keluar. Dan pembunuh yang disewanya juga telah kami bawa ke markas pasukan bayangan, ujar Kenko. Aku segera ke sana, ujar Jerry. Setelah menutup panggilan, Jerry melihat Sully. Pembunuh sudah dalam genggaman kami. Sekarang aku akan membawamu pergi, ujar dia. Sully menggigit bibirnya. Baiklah, ujar dia. Melihat kekuatan kebencian yang terpancar dari seluruh tubuh Sully, Jerry tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia tahu Sully hidup sederhana dan polos seperti bunga teratai putih. Tapi sekarang, karena kebencian,
dia berubah menjadi wanita yang berbeda. Namun, dia juga bisa memahami bahwa ibu Suli membesarkannya sendirian. Dan setelah Suli terkenal di dunia hiburan, kualitas hidupnya meningkat pesat. Saat ibunya hendak menikmati hasilnya, dia dibunuh. 20 menit kemudian, sebuah Volkswagen Phaeton hitam berhenti perlahan di sebuah halaman besar, dikelilingi oleh beberapa bangunan 4 lantai. Ini adalah markas pasukan bayangan, tempat mereka biasanya berlatih. Kak Jerry. Melihat Jerry bersama Suli, Kenko segera mendekat. Satan berdiri di samping Kenko. "Bos, sapa dia? Tunjukkan jalan," ujar Jerry tanpa ekspresi. "Iya." Sesaat kemudian, mereka tiba di sebuah ruang bawah tanah yang luas. Pada saat ini, dua sosok pria parubaya gemetar di sudut. Salah satunya adalah boneka yang dibesarkan oleh keluarga Yoshida, Bakri. Sementara yang lainnya adalah pembunuh sewaan Bakri, orang yang membunuh ibu Suli. Ketika Suli melihat pembunuh ibunya, wajahnya menjadi garang. "Kubunuh kau!" teriak dia menggertakkan gigi. Setelah mengucapkan itu, Suli menggila, berlari menuju pembunuh dan memberikan serangan pukulan dan tendangan. Pembunuh yang terikat tidak melawan. Mereka sudah dipukuli setengah mati oleh pasukan bayangan, dan sekarang sangat tidak berdaya. "Kenapa? Kenapa kau bunuh ibuku? Kenapa?" raung Suli marah sambil terus menyerang. "Ibuku menderita sepanjang hidupnya. Saat dia akhirnya bisa menikmati hidup, kau membunuhnya. Dia baru berusia 55 tahun. Kembalikan ibuku. Kembalikan ibuku padaku." Emosinya benar-benar hancur. Seolah kemarahan yang ditekan selama bertahun-tahun meledak pada saat itu. Jerry tidak ikut campur. Ia membiarkan Suli meluapkan amarahnya. Ketika Suli meluapkan amarahnya lagi, Bakri di sampingnya gemetar ketakutan. Dia dibawa kembali oleh Kenko dari pihak berwenang. Dia sudah dipukuli setengah mati oleh pasukan bayangan dan sekarang hanya ingin tetap hidup. Setelah Suli meluapkan amarahnya, dia masih belum puas. Tiba-tiba dia melihat tongkat bisbol di sebelahnya. Tanpa ragu, dia mengambilnya dan menghantam kepala pembunuh dengan kejam. "Kubunuh kau." Melihat tongkat bisbol hendak mengenai kepala pembunuh. "Jangan bunuh aku," teriak pembunuh ketakutan. Pang! Pada saat itu, Jerry muncul di depan Suli, meraih tongkat bisbol. "Suli, aku mengerti kamu marah dan sedih sekarang. Ingin membunuh orang ini demi ibumu. Aku berani jamin, sekalipun kamu membunuh binatang ini, tidak akan ada yang mengganggumu. Tapi kamu wanita baik-baik. Seseorang yang bahkan merasa kejam untuk menginjak semut. Apakah kamu yakin ingin membunuh orang ini?" Lanjut Jerry menatap Suli dengan ekspresi bercampur aduk. "Kalau kamu benar-benar ingin dia mati, aku akan melakukannya untukmu." Bersambung. Bab 1539. Keanehan Suli. Suli terdiam sejenak setelah mendengar ucapan Jerry. Wajahnya penuh dengan ekspresi penderitaan. "Siapa kau? Kenapa kau berhak membunuh untukku?" tanya dia tiba-tiba menangis. Jerry bingung harus berkata apa. Tapi ia sadar akan perasaan Suli saat ini. Karena dia adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki Suli di dunia ini. Dan sekarang dia mati karena Jerry. Dan keluarga ini terlibat karena Jerry. Pada saat yang sama, pembunuh itu panik. "Tuan, ini benar. Aku hanyalah seorang bangsat. Sementara, kau adalah bintang besar dengan masa depan cerah. Wanita yang baik dan cantik. Bahkan semut pun tidak tega diinjak. Bagaimana mungkin membunuhku?" ujar dia ketakutan. "Suli, jangan bunuh aku. Aku salah. Tolong maafkan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Di masa depan, satu-satunya keluargaku di dunia ini sudah mati. Dan beraninya kau berbicara tentang masa depan," teriak Suli marah. "Bangsat! Kenapa kau bunuh ibuku? Kenapa? Dia wanita baik. Kenapa membunuhnya?"
Suli sangat emosional pada saat ini. Jerry khawatir. Dia tidak berani lagi menghalangi Suli. Takut intervensinya malah memicu emosi Suli. Dia hanya bisa membiarkan Suli meluapkan perasaannya. Dia tidak akan membiarkan Suli membunuh pembunuh itu. Jika tidak, ini akan menjadi mimpi buruk seumur hidup Suli. Karena dirinya, Nanono menyewa orang menculik Suli, mengancamnya dan akhirnya ibu Suli meninggal dalam insiden ini. Dia merasa bersalah terhadap Suli, dan tidak ingin membuat Suli menderita sepanjang hidupnya. Suli mengayunkan tongkat bisbol, memukul pembunuh itu beberapa kali. "Bangsat! Kenapa kau bunuh ibuku?" teriak dia histeris. Bakri yang terikat di samping sudah sangat ketakutan. "Tolong, hentikan. Kalau kau memukulku lagi, aku akan mati sungguhan. Bakri yang menyuruhku menculikmu. Meskipun aku kehilangan kendali dan membunuh ibumu. Tapi yang sebenarnya bersalah adalah Bakri." Teriak pembunuh Parubaya itu marah. Meski kekuatan Suli tidak begitu kuat, tapi dia sudah dipukuli oleh pasukan bayangan, hingga beberapa luka serius muncul di tubuhnya. Setelah itu, Suli memukul pembunuh itu beberapa kali dengan tongkat bisbol, membuatnya merasa seakan-akan tulangnya akan patah. "Bangsat! Apa maksudmu dengan aku yang sebenarnya bersalah? Aku hanya menyuruhmu membawa kembali Nona Suli. Siapa yang menyuruhmu menculiknya? Siapa yang menyuruhmu membunuh ibunya?" teriak Bakri marah. "Kau yang menyuruhku. Tidak peduli caranya apa. Selama bisa membawanya kepadamu, tugasku sudah selesai. Kalau bukan karena kau menyuruhku, mana mungkin aku membunuh ibu Suli?" ujar pembunuh Parubaya itu marah. Bakri dan pembunuh itu membongkar rahasia masing-masing, saling menyalahkan demi kelangsungan hidup. Tatapan Suli penuh dengan dendam. "Kalian semua pantas mati," ujar dia gemetar. Setelah itu, dia mengayunkan tongkat bisbolnya dan mengarahkannya ke arah kepala pembunuh Parubaya itu. "Matilah!" teriak dia tiba-tiba. Dan tongkat bisbol di tangannya memukul ke kepala pembunuh Parubaya dengan keras. Tadi hanya mengenai tubuh si pembunuh dan tidak berakibat fatal. Tapi begitu mengenai kepala pembunuh, kemungkinan besar si pembunuh akan mati di tempat. Pang! Jerry langsung berdiri di depan pembunuh itu. Tongkat bisbol dengan keras memukul tubuh Jerry. Semua orang terkejut. Bahkan Suli sendiri terdiam saat melihat Jerry. "Suli, aku sangat menyesal atas kematian Nyonya Wendy. Kalau bukan karena aku menyakiti seseorang, mereka tidak akan ingin menggunakanmu untuk mengancamku," ujar Jerry serius sambil menatap Suli. "Suli, aku sudah sangat menyesali Tante Wendy. Kalau aku hanya melihatmu membunuh sekarang, itu akan menjadi mimpi buruk seumur hidupmu. Aku tidak boleh menyakitimu lebih dalam." "Jerry, kau pikir kau siapa? Kenapa kau ikut campur dalam urusanku? Aku ingin balas dendam untuk ibuku. Apa hubungannya denganmu? Apa hakmu ikut campur urusanku? Minggir!" teriak Suli marah. Jerry tetap teguh. "Kamu ingin membunuh mereka untuk membalas dendam Tante Wendy?" tanya dia serius. "Ya, aku akan balas dendam untuk ibuku sendiri," ujar Suli menggertakkan gigi. Jerry tiba-tiba diam. Dia tahu dia tidak bisa membujuk Suli. Seperti yang dikatakan Suli, apa haknya untuk ikut campur dalam urusannya? Meskipun mereka hanya teman, bahkan sebagai teman, tidak berhak ikut campur dalam balas dendam ibu. Namun, dia masih tidak bisa terima. Suli hidup dalam bayang-bayang sepanjang hidupnya. "Bunuh!" ujar Jerry tiba-tiba memancarkan keberanian di matanya. Dor dor dor. Kenko yang memimpin pasukan bayangan segera menarik senjata, mengarahkan senjata pada Bakri dan pembunuh Parubaya. Lalu suara tembakan terdengar. Bakri dan pembunuh Parubaya tidak mendapat kesempatan untuk memohon. Mereka terjatuh dalam genangan darah. Suli terlihat bingung. Apakah pembunuh ibunya yang akan dia bunuh sendiri sudah mati? "Suli, aku tahu aku tidak berhak. Tapi sebagai teman, aku harus melakukannya,"
Sekalipun kau akan membenciku, aku harus melakukannya. Maafkan aku, ujar Jerry menatap Sully. Kenapa kau melakukannya? Kau membunuh pembunuh ibuku. Bagaimana aku balas dendam setelah ini? Siapa yang akan kubalas dendam? Tanya Sully tiba-tiba menatapnya dengan marah. Kalau bukan aku yang memprovokasi orang, mereka tidak akan menggunakanmu untuk mengancamku. Jadi, aku juga bisa dianggap sebagai pembunuh Tante Wendy secara tidak langsung. Kalau kau ingin membalas dendam, carilah aku, ujar Jerry tenang. Sully benar-benar hancur. Ia melangkah maju, memukul dada Jerry dengan keras sambil menangis. Kau menyinggung orang. Kenapa mereka menggunakanku untuk mengancammu? Dan kenapa mereka membunuh ibuku? Jerry tetap tak bergerak, membiarkan Sully memukulinya berkali-kali. Dia juga merasa sedih untuk wanita ini. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya bisa membiarkannya menangis. Kau benar. Kau juga salah satu pembunuh ibuku. Akan kubunuh kau. Aku akan balas dendam untuk ibuku. Tiba-tiba, Sully mundur beberapa langkah, menatap Jerry dengan marah. Jerry mengernyit. Entah kenapa dari mata Sully, dia merasakan niat membunuh. Sully benar-benar ingin membunuhnya. Sully, ada apa denganmu? Tanya dia khawatir. Mata Sully berwarna merah darah. Akan kubunuh kau. Akan kubunuh kau. Ujar dia dengan niat membunuh yang kuat. Tiba-tiba, dia mengambil pisau dari meja di sampingnya. Akan kubunuh kau. Akan kubunuh kau. Teriak dia berlari ke arah Jerry. Plak. Pisau tiba-tiba menancap di tubuh Jerry. Seluruh dunia terasa hening. Bersambung.